Garis polisi terpasang di depan bekas sejumlah bangunan ruko yang terbakar di Blok S, Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski api telah berhasil dipadamkan Rabu pagi, namun masih nampak asap sisa kebakaran di sejumlah titik. Sebagian besar ruko ludes terbakar tak bersisa, hanya meninggalkan kerangka besi. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Ini toko Apollo katanya dengar-dengar sih. Sini kebanyakan kan memang jualannya oli. Oli ya. Jadi saya kesini api udah besar. Order deal sebagian spare part. Terus kebanyakan yang bawa kesini memang oli. Sekitar pukul setengah 11 Selasa malam, area Blok S seluas 800 meter persegi di Pasar Mobil Kemayoran terbakar hebat. Banyaknya material yang mudah terbakar tersimpan di dalam ruko, membuat kebakaran cepat membesar dan meluas. Kebakaran berhasil dipadamkan Rabu dini hari setelah 33 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Kebakaran ruko di Pasar Mobil Kemayoran ini diselidiki aparat Polsek Kemayoran bersama Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Atap lobi wahana bermain salju di Bogor ambruk saat hujan deras. Pengunjung panik berhamburan. Belajar ilmu hitam, seorang ibu di Surabaya tega menganiaya anak kandungnya berusia 9 tahun. Seorang siswi SMP berhasil kabur melompat dari motor penculiknya. Pelaku mengaku guru dan akan mengantar korban untuk vaksin. Halo pemirsa, agar lolos 16 besar, Timnas Indonesia harus menang atas Jepang dalam laga pamungkas Grup D Piala Asia di Qatar yang digelar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung di RCTI. Saya Rizky Hasan, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, 17 orang luka-luka akibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Puncak Cisarua, Bogor. Truk bermuatan air mineral diduga remblong hingga menabrak 9 kendaraan dan baru berhenti usai menghantam warung makan dan bengkel. Mobil box blong bawa minuman air mineral. Kecelakaan beruntun mengejutkan warga Desa Tugu Utara Jalan Raya Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat Selasa siang saat hujan deras mengguyur. Sejumlah kendaraan terlihat rusak berat termasuk warung milik warga yang tertabrak. Warga sekitar pun berusaha menolong korban. Kecelakaan bermula saat truk box mengangkut air mineral melaju dari arah Cianjur turun menuju Gadok hilang kendali diduga remblong. Di lokasi jalan menurun dan menikung hingga truk menabrak minibus dan motor serta membentur angkutan umum yang sedang parkir di bahu jalan. Sopir truk tak bisa menguasai kendaraan kembali membentur 2 motor lainnya dan baru berhenti setelah menabrak warung makan dan bengkel. Polisi pun menggelar olah TKP usai kejadian. Petugas juga dikerahkan mengevakuasi kendaraan. Kemungkinan diduga untuk terjadi remblong, tetapi masih ditangani oleh anggota untuk jelasnya bagaimana. Untuk sementara masih diduga untuk kendaraan roda 4, kurang lebih ada 5 kendaraan dan roda 2 sekitar 4 kendaraan. Akibat kecelakaan, 17 orang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Paru Gunawan Parto Widakto Cisarua. 14 orang sudah dipulangkan namun 3 korban dirujuk ke rumah sakit lain di Ciawi, Bogor karena cedera kepala dan patah tulang di kaki dan tangan. Tapi itu sudah ditangani sampai saat ini, sudah dilakukan imobilisasi pada kaki, pada tangan, sehingga tidak memperparah kondisi frakturnya atau patah tulangnya dalam proses transportasi nanti ke rumah sakit. Akibat kecelakaan selama olah TKP dan evakuasi kendaraan, jalur puncak macet. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan mutilasi yang dilakukan suami terhadap istri di Malang, Jawa Timur. Sadis, terungkap fakta, tersangka memutilasi istri saat kondisi korban masih hidup. Warga meneriaki tersangka James Lodewijk Tomatala karena geram dengan aksi sadisnya dan berharap tersangka dihukum berat. Tersangka memeragakan 7 adegan dalam rekonstruksi yang digelar aparat Satreskrim Polresta Malang di rumah tersangka di Jalan Serayu, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Selasa siang. Sadis dalam rekonstruksi terungkap, James ternyata tega memutilasi istrinya Nimade Sutarini dalam kondisi korban masih hidup. Persidangan untuk hari ini yang kita laksanakan ada 7 kelompok adegan, masing-masing terdiri dari beberapa sub adegan. Untuk sampai saat ini alhamdulillah sesuai dengan fakta yang kita temukan dari keterangan saksi, baik dari alat bukti yang kita lakukan penyitaan maupun dari hasil visum yang sudah kita dapatkan. Kasus mutilasi ini menggegerkan warga terungkap saat tersangka menunjukkan jasad istrinya dalam ember sudah termutilasi kepada seorang warga. James tega memutilasi istrinya Sutarini karena cemburu dan jengkel. Korban meninggalkan rumah lebih dari 5 bulan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, atap lobi wahana bermain di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk akibat tak kuat menahan genangan air. Pengunjung sempat panik dan berhamburan. 1 orang terluka. Video amatir sempat merekam insiden atap wahana bermain di Kabupaten Bogor yang tiba-tiba ambruk saat hujan deras melanda. Akibatnya pengunjung panik berhamburan, sejumlah orang tertimpa, 1 diantaranya terluka. Petugas bersama pengunjung lain menyelamatkan pengunjung yang berada di bawah puing atap yang ambruk. Diduga atap bangunan ambruk akibat tak kuat menahan bocoran air hujan. Pengelola wisata langsung menutup wahana dan melakukan perbaikan. Yang lepas itu adalah atap dari lobi wahana Jungle Snow. Jadi bukan wahananya. Wahananya sendiri aman, tapi hanya bagian lobinya aja. Korban sendiri 1 orang itu luka ringan di tangan dan itu juga langsung kita tangani oleh tim dokter yang ada. Meski wahana ditutup sementara, namun sejumlah wahana rekreasi lain masih tetap beroperasi. Pihak pengelola pun telah meminta maaf pada para pengunjung terkait insiden atap ambruk ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Dipenuhi alat peraga kampanye, pagar hutan ekowisata mangrove di Pantai Indah Kapuk, Panjaringan, Jakarta Utara roboh. Diduga pagar tak kuat menahan beban berat dari banyaknya baliho caleg yang terpasang di pagar. Pagar pembatas kawasan hutan ekowisata mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ini tiba-tiba roboh. Diduga pagar roboh tak kuat menahan beban dari banyaknya baliho dan alat peraga kampanye yang terpasang di pagar. Para pengendara pun menyebut kondisi ini membahayakan pengguna jalan yang melintas. Kalau ini pemerintah diadakan tempat yang ini sesuai ini peruntukannya. Kayaknya peruntukannya sesuai, jangan kayak gini. Ini merusak pemandangan bang, kalau gini mah. Bahkan ada yang rusak lagi bang pagar ya? Iya, ini jalan itu pada rusak pagar-pagarnya juga. Petugas kawasan hutan memastikan baliho dan APK yang terpasang ini tak memiliki izin. Ya pemasangan spanduk aja sih. Ukurannya lumayan besar. Ya, lumayan besar, jadi ada kuat menopang, jadi dia roboh, tambah angin juga. Berapa meter yang roboh bang, pagar ini bang? Ya 10 meteran kurang lebih. 10 meter ya? Ya. Jadi sepanjang depan hutan mangrove ini ya bang? Ya. Meski KPU telah mengatur pemasangan alat peraga kampanye dan baliho, namun kenyataannya masih banyak baliho dan spanduk kampanye yang melanggar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 emak-emak ditangkap di Bandara Internasional Supadio, Kalimantan Barat karena menyelundupkan lebih dari 1 kilogram sabu. Sabu disembunyikan dalam sandal hak yang dimodifikasi. Ada berapa banyak nih? 2 pasang selop yang digunakan 2 ibu rumah tangga ini dibongkar petugas di Bandara Internasional Supadio Kuburaya, Kalimantan Barat.
Hak selop ternyata dimodifikasi. Di dalamnya ditemukan 10 paket sabu dengan berat 1 kilogram. Masing-masing wanita ini menyelundupkan 512 gram sabu dalam selopnya akan dibawa menuju Surabaya. Keduanya mengaku barang haram tersebut milik seorang pria berinisial IL warga Pontianak Utara. Mereka bersedia menjadi kurir narkoba karena terdesak ekonomi, dijanjikan upah 10 juta rupiah. Narkoba Polda Kalbar. Jadi selama beberapa hari tersebut sudah dilakukan penyelidikan dengan surveillance dan lain sebagainya, sehingga pada saat sabu ini akan berusaha dibawa menuju ke Surabaya berhasil digagalkan oleh tim gabungan pada saat akan berada di bandara. Nekat menjadi kurir sabu, kedua ibu rumah tangga ini dijerat Undang-Undang Narkotika terancam 6 hingga 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Memasuki musim penghujan bulan Januari, sejumlah harga sayur mayur naik. Selengkapnya dilaporkan Elsha Casey dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Iya pemirsa, memasuki musim penghujan di bulan Januari 2024, menurut pantauan kami sejumlah harga komoditas pasar memang mengalami fluktuasi harga. Beberapa barang mengalami kenaikan sementara yang lainnya justru mengalami penurunan harga. Beberapa barang yang mengalami kenaikan harga yaitu adalah sayur mayur seperti tomat yang semula ada di harga 15.000 per kilogramnya kini mengalami pelonjakan menyentuh 30.000 per kilogramnya. Sementara itu kenaikan juga terjadi di harga bawang putih yang semula berada di harga sekitar 30.000 kini melonjak menjadi 45.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi di sayur mayur lainnya yaitu di harga kentang yang semula berada di 18.000 kini naik menjadi 22.000 per kilogramnya. Ya enggak lah, ya kalau bisa jangan sampai, ya pengennya tuh stabil lah. Kalau dulu kan harga itu paling naik itu kalau misalnya habis lebaran. Kalau sekarang itu apa-apa tuh naiknya tuh ntar tiba-tiba naik, ntar tiba-tiba ya turunnya justru pelan-pelan banget gitu kan. Kalau penurunan omset itu udah pasti, cuman kan gini, namanya dagangan susah, faktor cuaca juga. Naik turun lah kayaknya Desember, cabai yang naik. Kalau sekarang nih tomat yang naik, cabai agak turun. Gitu. Udah nggak aneh cuaca yang ini. Dari Jakarta, Elsha Casey, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Alam Ganjar Putra Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo main bareng atau mabar bersama komunitas e-sport Kota Semarang, Jawa Tengah. Jika ditekuni serius, Alam menyebut e-sport bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda. Alam Ganjar Putra Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo asyik main bareng alias mabar bersama komunitas e-sports Kota Semarang di Hetero Space UMKM Center Semarang, Jawa Tengah. Ini merupakan salah satu rangkaian acara Satset main bareng dan talk show bersama komunitas e-sports Kota Semarang. Sebagai CEO founder Pikmai Esports sekaligus Ketua Harian IESPA dan ESI Jawa Tengah, Alam Ganjar menyampaikan tantangan dan prospek dunia esports ke depan. Menurut Alam, jika ditekuni serius, esports bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda. Karena seringkali kita menganggap esports itu hanya sebatas brandnya saja. Tapi tidak, esports itu soal ekosistem dan bagaimana esports itu bisa dilihat sebagai industri. Di sana ada content creating, ada creative agency, ada bidang production, ada bidang desain, financial management, semuanya ada di esports. Dalam kesempatan ini, Alam mengajak komunitas esports menulis harapan di secari kertas yang ditempelkan pada poster Ganjar Mahfud. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Belajar ilmu hitam, seorang ibu di Surabaya tega menganiaya anak kandungnya berusia 9 tahun. Informasi ini pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan warga menggeruduk pabrik kimia Chandra Asri di Cilegon, Banten. Warga memprotes kebocoran gas dari pabrik yang menyebabkan warga pusing dan mual-mual. Puluhan emak-emak menggeruduk pabrik kimia Chandra Asri di Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Warga kampung Kopo Nagrek dan Pengabuan, Kelurahan Gunung Suki ini memprotes kebocoran gas dari pabrik yang membuat mual-mual dan pusing sehingga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Warga meminta agar perusahaan memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak kebocoran gas. Kita minta solusi dari pihak Chandra Asri, tolong minta solusinya. Ataupun susu apa jenis per bulannya warga kita, tolong ditengok lah Pak warga kita itu. Jangan melalui balai desa terus. Balai desa selalu balai desa aja yang diituin. Hasil pengujian gas oleh Dinas Lingkungan Hidup menyebut bocornya bahan kimia dari pipa air yang terhirup oleh warga di sekitar pabrik di bawah baku mutu. Meski pihak Chandra Asri mengatakan sudah menangani kebocoran, namun aroma menyengat masih tercium oleh warga yang tinggal di sekitar pabrik. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Belajar ilmu hitam, seorang ibu di Surabaya tega menganiaya anak kandungnya berusia 9 tahun. Korban disiram dengan air panas hingga mengalami luka bakar. Aceh, ibu muda berusia 26 tahun ini tega menganiaya anak perempuannya yang berusia 9 tahun. Ironis, korban dianiaya selama 2 tahun. Ia tega menganiaya bocah malang putri kandungnya, mengikat dan menyiram tubuh korban dengan air panas hingga mencabut gigi korban menggunakan tang. Korban pun terluka di tubuh dan mulutnya hingga korban sempat dijemput paksa Dinas Sosial Kota Surabaya. Namun pelaku menjemput kembali korban dan kembali melakukan kekerasan pada korban. Aceh mengaku belajar ilmu hitam membuatnya gelap mata dan melakukan kekerasan pada korban dengan dalih korban telah berbuat salah. Ajaran itu? Tidak ada omongan apapun, cuma yang saya belajar ini kan kayak ilmu pelet, pengasihan sama baca kartu. Terus kenapa harus jadi anak jadi korban? Nggak tahu, saya baru tahu tadi setelah mediasi. Loh, kok nggak tahu? Nah, itu diajarkan? Iya, kasih saya amalan gitu. Cukup memprihatinkan ketika si anak menyampaikan bahwasanya yang salah adalah dia, karena dia nakal. Mama saya tidak salah. Ini cukup memprihatinkan karena si anak besar hatinya. Atas peristiwa tersebut, kemudian diketahui oleh rekan-rekan LSM, si anak kemudian dikembalikan lagi ke Dinsos dan dilaporkan ke kami. Kami tindak-lanjuti. Untuk pemulihan psikologi, korban dirawat Dinas Sosial Kota Surabaya serta dilakukan pendampingan unit PPA Polrestabes Surabaya. Pelaku tinggal selama 1 tahun di perumahan elit Jalan Manyar Tirtoyoso Selatan, Mulyorejo, Surabaya. Pelaku dikenal temperamental. Terus ke sana, soalnya waktu itu pernah bertengkar sama teman sendiri, tapi temannya tinggal di mana nggak tahu. Memang suka marah-marah Pak ya? Suka marah-marah. Dan kalau nggak ngukuli anaknya emang sudah lama Pak? Sudah lama ya. Dan siram pakai air itu udah lama ya. Aceh ditetapkan sebagai tersangka, diamankan di Mapolrestabes Surabaya karena penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan nelayan di Kendal, Jawa Tengah. Ganjar juga hadir di pesta rakyat. Hari ketiga kampanye akbar, Capres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mendatangi tempat pelelangan ikan di Kecamatan Rowosari, Kendal, Jawa Tengah. Kedatangan Ganjar disambut ratusan nelayan dan masyarakat setempat. Saat berdialog dengan nelayan, Ganjar berjanji akan memberikan fasilitas untuk para nelayan, di antaranya dengan program hapus kredit macet petani dan nelayan yang masuk dalam program unggulan Ganjar Mahfud. Berapa harga berasnya? Ganjar juga menyempatkan diri datang di acara Pesta Rakyat di lapangan Sambong Sari, Kabupaten Kendal.
Datang sangat penuh, ini menunjukkan kesiapan dan antusiasme masyarakat Kendal dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini energi buat kita, buat Ganjar Mahfud. Dan saya menyampaikan terima kasih atas dukungannya. Ada dari fraksi PDI Perjuangan, ada banyak caleg yang hari ini ikut hadir ya, dari berbagai partai pengusung, dan mudah-mudahan optimisme makin terbangun. Di Kendal, Jawa Tengah, Faisal Rinaldi dan Sutrisno, iNews melaporkan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menikmati suasana malam di Malioboro, Kota Yogyakarta. Anies bernostalgia bersama teman-temannya semasa tinggal di Yogyakarta. Capres Anies Baswedan menikmati malam di kawasan Malioboro bersama teman-teman SMP, SMA, hingga kuliah. Selain bernostalgia, Anies ngobrol santai dan berbagi cerita. Menurut Anies, angkringan menjadi tempat favorit saat ia SMA dan kuliah di Fakultas Ekonomi UGM. Selain itu, Anies juga menemui anak muda Yogyakarta di kafe kawasan Malioboro. Merespon pertanyaan terkait menteri-menteri bidang non-politik yang aktif menjadi tim ses dalam Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan hal tersebut tidak melanggar. Bahkan Jokowi menyebutkan Presiden boleh memihak dan berkampanye selama mengikuti aturan. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pemirsa, penyedia layanan streaming dan video on demand Indonesia Vision Plus merayakan ulang tahun keempat di gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mengusung tema Moving Forward, Vision Plus akan terus menghadirkan inovasi baru dan konten berkualitas untuk masyarakat. Pemotongan tumpeng oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo beserta istri Liliana Tanu Sudibyo dan Managing Director Vision Plus Clarissa Tanu Sudibyo menandai peringatan ulang tahun keempat Vision Plus di gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mengusung tema Moving Forward, di usianya yang keempat, Vision Plus berkomitmen akan terus bergerak memberikan warna baru bagi masyarakat. Moving Forward ini kami angkat di tahun ini sebagai komitmen kami untuk terus maju dalam industri sebagai OTT, di mana kita juga mengalami banyak sekali perubahan ya dalam fitur UI UX dan juga user experience dan juga produk. Jadi memang saya rasa ini tepat sekali untuk kita mengangkat tema Moving Forward. Jadi kita mengalih ke depan ke arah yang lebih positif untuk Vision Plus. Kita dalam proses menyatukan RCT Plus dan Vision Plus. Ya. Sudah tapi pakai sistem yang lama kan. Vision Plus sendiri akan launch sistem yang baru Miranda ya. Itu mudah-mudahan akan menjadi app yang terbaik, one of the best di Indonesia. Perayaan ulang tahun Vision Plus ditutup dengan pemutaran series original berjudul The One yang mengangkat lika-liku perjalanan hidup sebuah tim e-sports demi meraih prestasi. Dari Jakarta, Dilami Aulia Sadusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan lewatkan laga Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas Grup D Piala Asia yang akan disiarkan langsung di RCTI pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rizky Hasan. Tetap semangat dan sampai jumpa.